Pembahasan kita hari ini insya Allah terkait dengan qada'ul hajah. Bab terkait dengan buang air besar atau kecil. Kenapa ini dibahas? Karena ada hubungannya dengan wudhu serta sholat. Kita maklumi bersama di antara pembatal wudhu dengan buang air besar atau air kecil. Ya, dan di antara pembatal sholat, buang air besar atau air kecil, demikian pula yang ikut terhadap keduanya. Dan juga ada adab-adab seputar buang air yang patut kita ketahui bagi semua yang tentunya ingin buang air. Ada adab-adab. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bab qada'il hajah. Bab menunaikan hajat. Yang diinginkan di sini adalah buang air. Karena buang air itu ada dua tempat. Kadang di tanah lapang, kadang juga di bangunan. Maka semua adab ini terkait dengan dua itu. Kata beliau, alal mutakhalli, bagi orang yang ingin buang air di tanah lapang, di tempat terbuka, al-istitar. Pertama, tentunya dia harus istitar. Harus tetap menutup auratnya dulu. Tidak boleh dia pergi menuju tempat untuk membuang air, dia langsung buka saat berdiri. Tidak. Dia tetap dulu tutup aurat. Sampai kapan? Kapan dia buka? Hatta yadnuwa minal ardh. Sampai dia mendekat ke tanah. Sampai dia mendekat ke tanah. Jadi nanti dia angkat kalau sudah mau mendekat tanah. Iya. Tidak boleh berdiri sudah dibuka. Tidak dibolehkan. Iya. Ini tidak dibolehkan. Nah, ini disebutkan karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Beliau berkata, karena anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardh. Adalah Nabi kalau mau buang air di tanah tempat terbuka, maka beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai mendekat ke tanah. Maksudnya duduk baru beliau buka. Ini namanya adab. Ya, ini namanya adab. Kemudian kata beliau, wal bu'd, dan menjauh. Ini juga adab juga dalam buang air. Iya, tidak boleh kita buang air di dekat tempat keramaian. Kalau di tempat terbuka, sunnah menjauh. Sunnah menjauh. Dengan dalil hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah termasuk pelayannya Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhab ab'ad. Nabi kalau buang air di tempat yang terbuka ab'ad, belum menjauh. Belum menjauh. Jadi tidak dekat dengan orang. Menjauh. Ini kalau di tempat terbuka. Sekali lagi kalau tempat terbuka. Audukulul kanif. Atau kalau memang tidak mau menjauh, masuk ke kanif. Masuk ke WC. Yang dibuat memang untuk buang air. Buang hajat. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau kalau buang air di dalam bangunan. Di dalam tempat yang dibuat untuk buang air. Seperti dalam hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar juga. Adalah Rasulullah. Beliau kalau mau buang air, masuk di tempat buang. Masuk di tempat buang air. Terus kata beliau, watarkul kalam. Adab dalam buang air, tidak berbicara. Iya. Ini masalah kadang orang buang air tempat terbuka, sama-sama pergi dengan temannya, baku sampingan buang air. Iya. Cerita lagi sambil buang air. Ini keluar dari adab. Seharusnya pertama menjauh dulu. Dari teman dengan teman jauh. Menjauh. Iya. Kemudian tidak berbicara. Kemudian tidak
berbicara. Ini disebut adab. Disebut adab dalam buang air. Kemudian wal mulabasati lima fi'il hurma. Dan juga tinggalkan memakai hal-hal yang ada kehormatannya. Yang ada zikrullah. Yang ada zikrullah. Hal-hal yang ada zikrullah disimpan dulu. Kalau bisa disimpan. Kecuali tidak bisa disimpan, Pak. Misalnya HP. Ada tertulis biasanya orang kan tulis. Kulit HP-nya Allah. Atau subhanallah. Atau la ilaha illallah. Ini tidak boleh dibawa masuk di dalam. Di dalam. Kita titip di luar kalau ada penitipan. Kalau tidak ada dan kita yakin kalau disimpan akan diambil oleh orang, ya kita bawa karena darurat. Adapun asalnya tidak boleh kita bawa ke dalam WC hal-hal yang ada hurma. Tidak boleh kita bawa ke WC hal-hal yang ada hurmanya, yang ada kehormatannya. Yang ada kehormatannya. Ini yang belum katakan kemudian wa tajannubul amkinatil lati mana'a anit takhalli fiha. Dan kita menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang air di dalamnya padanya. Tidak boleh. Syar'un apakah dilarang pada secara syariat? Misal Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah kata beliau ittaqu al-la'anain. Jauhi dua tempat yang dilaknat dalam buang air. Jauhi dua tempat yang dilaknat dalam buang air. Apa itu? Belum ditanya. Wa man la'anan ya Rasulullah. Apa itu dua tempat yang dilaknat untuk buang air? Qala kata Nabi, alladhi yataqalla fi tariqin nas. Orang yang buang air di jalan orang. Tidak boleh. Sebagian orang kan bermudah. Buang air di jalan. Iya, di jalan tidak boleh buang air. Sehingga orang mencium bau besi, akhirnya orang laknat. Apa ini? Itu maksudnya dilaknat oleh orang. Iya, di jalan orang, jalan manusia. Demikian pula kata Nabi, au fi dhillihim, atau tempat bernaung mereka. Tempat bernaung mereka. Tidak boleh itu kita buang air di tempat orang istirahat. Tempat orang istirahat. Demikian pula hal-hal lain yang para ulama kiaskan dengan ini. Misalnya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala yang adalah tahta syajar al-muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Dilarang juga. Kenapa? Ini urban. Makanya beliau bilang au-urb, atau dilarang buang air di situ secara kebiasaan manusia. Di bawah pohon yang berbuah. Ada orang punya pohon mangga lagi berbuah. Kita pergi buang air di dalam, di bawahnya. Nanti orang mau pungut buah jatuh, kena lagi kuningan tak. Kalau emas kan bahagia orang, tapi ini masalahnya. Ini dilarang, tidak boleh. Akhirnya nanti orang yang pergi pungut buahnya laknat lagi kita. Pokoknya di tempat-tempat yang dilarang secara syariat yang disebutkan oleh syariat dua tadi. Dua tadi jelas dalam hadis Bukhari Muslim. Dilarang buang air di jalan manusia, dilarang buang air di tempat bernaungnya manusia. Ini namanya secara syar'i. Ada lafaz syariat dilarang. Demikian pula kita dilarang untuk buang air secara urf. Di kebiasaan orang tidak boleh buang air di situ. Tidak boleh buang air di situ. Nah, di antaranya tadi yang kami sebutkan. Tidak boleh buang air di bawah pohon berbuah. Iya, ini secara syariat tidak dibolehkan. Ada juga tempat dilarang buang air di air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Kalau ini secara syar'an sudah dilarang juga. Dalam hadis Bukhari Muslim juga Nabi SAW melarang untuk kencing di air yang diam. Di air yang diam. Dalam lafaz Muslim, naha ayyubal fil ma'ir raqid. Melarang untuk buang air kecil di air yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir. Ini dilarang. Iya, dilarang. Demikian pula ini air kecil yang disebutkan dalam hadis. Tentunya air besar juga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat atau dilarang oleh urf. Dan kadang itu Pak ada orang tulis
Tidak boleh buang air. Tidak boleh kita. Tidak boleh kita bilang, tidak ada dalilnya. Tidak, itu namanya uruf. Kebiasaan di masyarakat, di orang itu Pak. Ketentuan orang itu berlaku juga kalau tidak ada dalil. Berlaku juga kalau tidak ada dalil. Ini yang disebutkan. Kemudian berikutnya, wa adamul istiqbali wal istidbari lil kiblah. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini adab dalam buang air. Cuma para ulama mengatakan ini kalau di luar bangunan. Ini kalau di luar bangunan. Kalau kita di tanah lapang, buang air di luar bangunan, tidak boleh buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh kita menghadap ke timur atau ke barat. Dalam buang air itu. Kalau di dalam bangunan, tidak masalah. Karena pernah Nabi SAW dilihat oleh Ibn Umar di rumahnya Hafsah. Di rumahnya Hafsah, beliau buang air menghadap ke Syam, ke Palestina. Dan membelakangi kiblat. Berarti boleh Pak kalau di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan, tidak dibolehkan. Jadi hati-hati orang kan kadang kita naik mobil, tidak ada WC. Sebelum buang air, lihat. Kita kan paling gampang Pak melihat arah kiblat. Karena bayangan. Bayangan kita itu Pak kalau pagi, bayangan kita adalah menghadap ke kiblat. Bayangan. Kalau pagi. Kalau sore, bayangan kita akan berlawanan dengan kiblat. Kan kiblat kita paling mudah Pak, timur barat. Timur dan barat. Itu kiblatnya kita. Jadi kita Indonesia ini paling mudah untuk melihat kiblat. Untuk melihat kiblat. Makanya jangan buang air menghadap ke bayangan atau membelakangi bayangan. Itu saja. Itu paling sederhananya kita Indonesia. Iya. Boleh kita utara selatan, yang penting jangan menghadap. Ya, sebagian orang tidak pedulikan itu. Sebagian orang tidak pedulikan itu. Iya, Mak. Padahal hal ini adalah hal yang besar sebenarnya. Ini adab sebagai seorang muslim. Adab sebagai seorang muslim. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari dan Muslim, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tadbiru wala tastadbiruha." Kalau kalian mendatangi tempat buang air, jangan kalian menghadap ke kiblat atau jangan kalian membelakangi. Jangan dilarang. Tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya wa alaihi al-istijmar. Wajib baginya untuk beristinja. Istinja dari buang air itu Pak ada dua. Ada menggunakan batu, ada menggunakan air. Iya, menggunakan air dalam bahasa Arab namanya istinja. Istinja itu Pak kalau kita cebok pakai air. Kalau pakai batu namanya istijmar. Namanya apa? Istijmar. Tapi dua-duanya beristinja kalau dalam bahasa kita nih. Kita kan dalam bahasa Indonesia satu kata. Berbersih dari air kecil atau air besar namanya apa? Istinja. Bahasa Indonesia cebok bahasa kita. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu kita. Cuman kalau pakai air kan ada masalah hatta yungki sampai bersih. Kalau kita merasa sudah bersih, sudah. Dan boleh juga kita pakai batu, Pak. Cuman khusus pakai batu ada adabnya. Ada adabnya. Gimana itu? Wa alaihi istijmar bi salasati ahjar tahirah. Wajib baginya. Ini kalau tidak ada air. Beristijmar itu beristinja dengan menggunakan batu, 3 batu yang suci. Tidak boleh kurang dari 3 batu, Pak. Kalau kita pakai batu. Tidak boleh kita kurang dari 3 batu. Karena Nabi SAW belum bersabda ya dalam hadis Salman Al-Farisi, ya kata Nabi, nahana an nastanjia bil yamin au an nastanjia bi aqalli min salasati ahjar. Nabi melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan dan juga Nabi melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Jadi kalau kita pakai batu, Pak, tidak boleh kurang dari 3. Paling sedikit 3. Dilarang kurang. Tapi saya kalau juga 2 batu masih banyak. Masih belum bersih. Ya kalau 3 itu paling sedikit. Boleh lebih dari 3. Boleh. Sampai kita rasa bahwa kayaknya sudah.
hilang bentuknya. Kalau masih ada bau, tentunya batu tidak bisa dipungkiri. Akan hilang total kalau kita gosok. Ini kan tidak boleh kita sampai menggosoknya. Iya, karena dimaafkan itu yang sedikit, Pak. Dimaafkan itu yang sedikit. Dimaafkan itu yang sedikit. Jelas, paling sedikit 3. Paling sedikit 3. Dan 3 ini, Pak, batu atau wa'uma yakumu maqamaha, yang menduduki kedudukan batu, Pak. Tidak harus batu, berarti boleh tisu, boleh kayu. Yang penting jangan 2 hal. Roji'in au adnin. Tidak boleh tulang, tidak boleh kotoran. Itu 2 itu saja yang dihindari. Jadi selain air ini, yang penting jangan tulang. Kenapa? Tulang makanannya jin. Kan kalau tulang kita makan, terus kita baca bismillah, itu makanannya jin muslim. Kalau kita tidak baca bismillah, itu makanannya jin kafir. Tidak boleh kita cebok pakai tulang. Demikian pula roji, kotoran. Kenapa? Najis. Najis tidak bisa dibersihkan dengan najis. Kotoran tidak bisa dibersihkan dengan kotoran. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang jelas. Boleh kita berbersih dari air besar atau air kecil dengan hal yang menghilangkan itu najis. Yang penting bukan tulang dan bukan kotoran juga. Dan bukan kotoran juga. Ini disebutkan. Kemudian ya, air belum tak sebutkan kan? Karena sudah lewat. Ada kan waktu pembahasan kita pekan sebelumnya, najis itu dibersihkan dengan air. Dengan air. Kemudian kata beliau, masih terkait dengan buang hajat, wattun dabul isti'adah indasyuru'. Disunahkan kita membaca doa, meminta perlindungan ketika masuk. Itu doa masuk WC yang terkenal ya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kita baca. Dan belum dah sebutkan ada lagi doa yang lainnya. Karena 2 yang sahih di sini. Membaca dengan doa itu a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang kedua bismillah. Karena Nabi katakan satr baina aurati bani Adam wa ayunil jin, bismillah. Penghalang, pelindung antara aurat anak Adam dengan mata jin, itu bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah, tidak dilihat oleh jin aurat kita. Tapi kalau kita masuk WC, langsung misalnya beliau sudah sebutkan firman Allah kita di dalam WC duduknya bagaimana? Itu kan tidak terlalu penting. Alhamdulillah diberikan keluasan. Ketika buang air, kita diberikan keluasan duduk bagaimana yang mudah bagi kita. Air belum jauh juga tidak perlu sebutkan ya, mengurut
kelamin ketika buang air. Bahkan para ulama mengatakan was-was tinggi. Kita urut, ya, itu berarti muncul dari was-was, bersih atau tidak? Sudah bersih atau tidak? Belum lagi itu akan membuat nanti saluran kencing itu rusak, hingga menyebabkan penyakit salsil yang kencing itu tidak bisa ditahan, mau keluar. Nah itu tentunya tidak di, belum tidak sebutkan itu, ya, karena memang tidak terlalu, karena memang asal dalam buang air adalah dibiarkan keluar, kemudian dibersihkan tempat keluarnya saja, dibersihkan tempat keluarnya saja. Kemudian belum tidak sebutkan masalah adab ceboknya, ya, dengan tangan apa. Tentunya sudah ada dalam hadis Salman Al-Farisi, kita dilarang untuk beristinja, dengan tangan kanan. Berarti dipahami dari situ kita beristinja dengan apa? Tangan kiri. Saya kira hal itu sudah dimaklumi, ya. Alhamdulillah kita semua tentunya maklumi, ya, bahkan ayah ibu kita dari kecil sudah mengajarkan kita, hanya saja mungkin kita tidak tahu dalilnya, karena itu adalah adat, itu adalah masuk dalam bab adab. Memang, ya, bahwa Nabi SAW melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Bahkan dalam adab buang air juga yang belum tidak sebutkan, kalau kita buang air kecil, kita dilarang memegang kelamin kita, ya, dengan tangan kanan. Kita harus pegang dengan tangan kiri kalau butuh dipegang. Itu sunnahnya, Pak. Dilarang kita memegang kelamin saat buang air kecil, memegang dengan tangan kanan. Enggak. Karena kita dilarang cebok dengan tangan kanan. Karena kalau kita pegang dengan tangan kanan, nanti kita akan ambil air dengan tangan kiri. Akhirnya kita cebok dengan tangan kanan, tapi pegangnya dengan tangan kiri. Supaya nanti kalau mau ambil air atau batu, ambil dengan tangan kanan, baru nanti ceboknya dengan tangan kiri. Itu tentunya belum tidak sebutkan hal-hal itu. Karena memang alhamdulillah sebagai muslim, kita maklumi itu semuanya. Kita maklumi hal-hal itu karena memang alhamdulillah dari kecil tentunya kita sudah diajarkan. Selesai terkait dengan buang air dan kita mungkin cukupkan karena setelahnya itu sudah mulai di babul wudu. Di babul wudu itu bab tentunya yang panjang karena ada namanya nanti kewajiban-kewajiban dalam wudu, sunah-sunah dalam wudu. Nah, ini babnya ya lumayan. Nanti mungkin kita bisa satukan di pertemuan akan datang. Dan setelah itu bab mandi. Kita cukupkan dulu, lanjut dengan tanya jawab insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan. Cek. Gini Ustaz. Biasa dalam keadaan kita pakai gamas itu Ustaz, mau buang air kecil ini. Nah, biasa toiletnya itu kan sempit dan buru-buru ini. Biasa kita kalau ndak pegang ini kelamin jatuh tersingkap kini gamis jatuh kena air kencing. Jadi biasa dipegang pakai tangan kanan, baru tangan kiri ambil air di keran baru dicuci gitu Ustaz. Apakah itu boleh atau bagaimana Ustaz? Kenapa kita ndak pegang memang dengan tangan kiri? Karena tangan kiri ambil air di keran baru dicebok segitu. Enggak, ambil pakai kanan. Di Nabi itu ambil pakai kanan, baru tuang. Oh, begitu caranya. Tuang dari tangan kanan, ambil air, tapi kita tuang, cebok pakai kiri. Gitu, jangan ambil air langsung cebok. Bismillah. Salah. Iya. Biar contohkan. Iya. Biar kita contoh. Kita semua laki-laki maklumi gitu. Iya. Sama satu Ustaz. Kita pegang pakai tangan kiri tetap. Pegang. Ambil air pakai tangan kanan. Kita biar ambil pakai telapak tangan. Nanti tinggal dituang. Begitu. Kan boleh ambil air pakai tangan. Tuang. Ke situ.
Sama satu lagi Ustadz ini, biasanya kita itu kan kalau mau buang air besar itu, biasa kalau tidak ada di toilet disuruh kantongi batu Ustadz. Suruh kantongi Batu. batu. Supaya lari ini anu, tidak jadi boker begitu. Oh, baik. Apakah ini syirik gitu? Gimana Kalau Ustaz? itu sebenarnya memang, sebenarnya bukan lari air besar ya. Memang Nabi dulu, beliau kalau buang air di tanah lapang, beliau suruh cari batu. Memang ada dalilnya itu Pak. Nabi Pak kalau buang air di tanah lapang, dia suruh pelayannya cari batu. Carikan saya batu. Baru dia bawa. Bukan supaya kotorannya masuk ke Bali. Bukan. Supaya sebentar habis buang air, kita istijmar. Ada pun bawa batu supaya keluar airnya tidak jadi keluar, itu tahayul. Itu tahayul. Sebenarnya mungkin itu yang dia mau. Kalau pergi buang air bawa memang batu. Cuman orang lanjut-lanjut. Biasanya kalau bawa batu tidak jadi buang. Biasa tidak jadi. Setan itu sebagai keyakinan. Kalau tidak jadi itu setan yang ngurut kembali ke dalam. Supaya kita keyakinan karena apa? Tatoyur itu syirik. Setan kan suka itu. Karena Nabi bilang at-tiyaratu syirkun, tatoyur itu syirik. Nah, inilah setan pelihara. Jadi kalaupun nyata tidak jadi, setan Pak. Berusaha itu supaya menumbuhkan keyakinan itu. Wallah. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Yang saya ketahui kalau ada was-was kentut itu bisa membatalkan wudhu, Ustaz. Nah, sama halnya juga dengan buang air kecil. Kadang itu ada was-was kalau masih ada yang keluar seperti itu, Ustaz. Nah, mungkin pada saat terpikir itu mungkin ini mungkin hanya was-was ini. Tapi pada saat kita selesai sholat, terus kita buka dalamannya kita, ternyata memang ada sedikit percikan, tetesan. Nah, apakah itu memang membatalkan, Ustaz? Karena kalau memang membatalkan, apa yang mesti kita lakukan? Baik. Pertama, kalau muncul seperti itu sudah ditanyakan kepada Nabi SAW. Rajulun yuqayyal ilaihi annahu wajada syai'an. Ada seorang lelaki dihayalkan, dan diwaswaskan kepadanya ada sesuatu. Ada sesuatu. Kalau baru seperti itu, kata Nabi kepadanya, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan keluar. Jangan batalkan sholat sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Artinya sampai yakin kalau ada keluar. Seperti itu. Sampai yakin. Kalau ternyata kita yakin tidak ada ini, nanti ternyata ada, tetap sah sholat. Karena kita bangun di atas. Ya. Jadi pokoknya itu kata Nabi. Artinya al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya apa? Tidak bisa hilang dengan adanya kiraguan. Seperti itu Allah. Izin bertanya Ustaz. Kan tadi disebutkan kalau buang air itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur membangun rumahnya dan klosetnya misalnya menghadap ke kiblat, Ustaz? Apakah itu wajib dibongkar atau dimaafkan, Ustaz, karena sudah duluan dibangun? Tadi kita sudah tidak. Maksudnya itu Pak, kalau di bangunan, dalam bangunan tidak masalah. Kalau sudah. Kalau kita belum, untuk hati-hati, ya kita lihat memang. Kalau belum dibangun. Tapi kalau sudah dibangun, WC Nabi membelakangnya Pak. WC-nya Nabi di rumahnya Hafsah. Di rumahnya Hafsah membelakangi kiblat. Artinya dari sini dikompromikan. Kalau di luar bangunan tidak boleh mutlak menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di dalam bangunan tidak masalah. Seperti itu. Cuman kalau kita baru membangun, ya lihat atur memang supaya tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat. Iya. Seperti itu. Masih ada lagi? Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya pernah kencing dengan botol di atas kendaraan.
dan pada saat itu kondisi lagi macet, jadi tidak sempat untuk menepi untuk buang air kecil di tanah lapang. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak apa-apa, itu kan darurat. Darurat namanya. Jadi ad-darurah tubihul mahdurat. Hal yang darurat atau hajat dibutuhkan membolehkan yang tidak boleh. Jadi kalau kita memang hajatnya harus dibuang, boleh yang tidak boleh. Iya, apalagi yang penting kita jaga tadi kan penanya juga sudah bilang kan dipotong. Tidak masalah. Yang penting kan dia jaga saja pakaiannya, dia jaga kendaraannya supaya tidak kena najis. Supaya tidak kena najis itu. Adapun masalah dibuang di kendaraan, tidak masalah. Selama itu dibutuhkan. Selama itu dibutuhkan atau darurat. Seperti yang ditanyakan oleh penanya, dia macet. Wallahualam. Harus pakai air itu pertama. Kalau tidak ada air, boleh tisu. Tidak, kalau sudah pakai tisu kan tidak masalah. Kan batu dan apapun yang menggantikan batu itu kan dianggap pembersih. Iya, jadi tidak ada kewajiban bahwa nanti berarti kalau sudah pakai batu kita pakai air lagi, tidak. Jadi para ulama mengatakan memang ada pendapat disunahkan kumpulkan air dengan batu. Artinya kalau sudah pakai batu pakai air lagi. Yang benarnya adalah dilihat dari yang di Nabi ajarkan, ini bukan hal yang harus dikumpulkan. Ini memang masing-masing adalah pembersih secara tersendiri. Artinya kalau ada air kita pakai air, tidak perlu pakai batu. Kalau tidak ada air kita pakai batu, maka tidak perlu pakai air lagi. Baik, ada lagi Ustaz yang dari YouTube. Mungkin di luar dari tema di. Jika seorang anak laki-laki yang telah berkeluarga lebih dulu wafat mendahului ayahnya, apakah keturunan dari si anak akan tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya? Dari kakeknya atau gimana? Dari ayahnya. Dari kakeknya ya. Kakek berarti kan? Iya. Baik. Jadi kalau ada seorang anak meninggal duluan daripada ayahnya, cuman ini anak meninggalkan anak lagi, apakah anaknya mendapat warisan? Tidak. Ini malah kakek dapat warisan dari ayah dia ini. Ini anaknya meninggal, maka kakeknya dapat warisan 1/8. 1/8. Anaknya juga mendapatkan warisan dari dia, bukan dari kakeknya. Nanti kalau kakeknya meninggal, ia mendapatkan warisan adalah anaknya itu kakek. Bukan, anaknya kakek dulu. Anaknya kakek kan tidak boleh. Cucu itu pasti kalau tidak ada anak. Paham kata? Jadi misalnya saya punya anak, dan saya punya cucu. Tidak boleh, cucu saya tidak dapat selama anak masih hidup. Selama anak masih hidup, paham? Sama dengan tadi, kan dia meninggal duluan, baru dia punya anak. Apakah anak mendapatkan? Anaknya kan berarti cucunya itu kakek. Cuma kakek itu boleh berwasiat untuk cucunya. Kan cucunya tidak dapat. Yang tidak mendapatkan warisan, kakek boleh berwasiat. Tolong nak, kasih juga itu cucuku yang sudah meninggal ayahnya sebelum saya. Iya, boleh. Boleh dia berwasiat. Boleh dia berwasiat kepada untuk cucunya. Adapun warisan tidak dapat. Tidak dapat. Ini saya dialami sama saya punya ibu. Jadi dia itu ada warisan tanah. Dia saudara 8 orang kalau tidak salah. Terus sudah meninggal 4 orang, Ustaz. Tapi di pengadilan itu yang beberapa anak yang sudah meninggal, cucunya ini itu masuk dalam pengganti ahli waris. Enggak, kalau dilihat siapa yang meninggal duluan, itu baru pengganti, Pak. Kalau memang meninggal duluan baru pengganti. Gini, kata kakek meninggal duluan. Kakek meninggal, cuma kebetulan harta itu belum dibagi. Dan misalnya saya kakek meninggal. Dalam keadaan anak 8 orang masih hidup misalnya. Masih hidup. Saya meninggal. Berarti kan semua anak punya dapat warisan dari kakek. Kan begitu. Cuman kebetulan biasanya orang hendak dia bagi gitu.
Kadang bermudahanlah tentang rumah, ini tempat berkumpul saja. Macam-macam begitu. Akhirnya tak dibagi. Sampai ada yang meninggal lagi nih. Dari anaknya si kakek. Berarti kan yang menjadi wakil adalah cucu. Kan dia sebenarnya punya jatah ayah. Begitu Pak. Bukan jatahnya dia. Jatah ayah. Nah, satu lagi Ustaz, terkait dengan warisan tadi. Jadi setahu saya kalau di dalam Al-Quran itu pembagian antara warisan untuk laki-laki sama perempuan kan beda ini. Nah, ada case ini warisan yang ditinggalkan oleh si orang tuanya itu dibagi rata semua Ustaz. Maupun itu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, ini apakah boleh Ustaz? Boleh kalau ridho yang ini. Kan syariat telah mengatur bahwa laki-laki memiliki 2 bagian. Nah, dari perempuan. Kan begitu. Artinya kalau misalnya ini mereka hanya 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki, maka baginya bukan bagi 2, bagi 3. Gitu caranya. Paham gitu kan? Bagi 3. Ada 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kan begitu aturannya. Tapi sekarang semua laki-laki ridho dan ambil hakku. Nah, ini seharusnya tidak begitu. Tapi dia gugurkan haknya. Biar kasihan adik perempuan. Kasihan bagi rata. Maksudnya dia gugurkan haknya. Nah, itu kan masalah. Berarti kan bukan lagi masalah di pembagian tadi. Asal pembagian adalah beda antara laki-laki dan antara perempuan. Sebagaimana beda antara istri kalau punya anak, istri kalau tidak punya anak. Kan beda itu Pak. Kalau istri kita meninggal, kita punya anak. Istri kan beda di hadapan dengan kita punya anak. Suami, istri meninggal. Istri ini meninggal punya anak. Kan beda jatahnya suami. Kita punya anak dan ketika tidak punya anak. Semuanya diatur bagiannya. Tapi kalau ahli waris bilang, oh iya, bagianku kan 2. Bagianmu 1. Dia bilang, bagi 2 mau ke 1 lagi. Kan 3 tadi kan? 3. Iya, dia bilang ini yang 1, bagi 2 lagi. Itu berarti kan dia gugurkan seperti itu. Baik, bismillah Ustaz. Saya mau tanya kembali ke topik tadi yang terkait buang hajat. Bagaimana ini Ustaz? Jika ada usur pada saat kita mau buang air besar Ustaz, baru kita ada punya kerjaan yang tidak bisa ditinggal Ustaz. Biasa kan banyak handphone itu ikut masuk ke dalam WC. Sementara buang air besar mungkin sambil bekerja, sambil membalas chat kayak bekerja. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Nah, itu kembali ke hajat. Itulah saya isyaratkan tadi Pak. Asalnya tidak. Dalam buang air kita tidak beramal yang lain. Karena kita dianjurkan untuk segera. Kalau sudah selesai, karena ini tempatnya jin. Tempatnya jin. Kita tidak dianjurkan lama-lama dalam WC. Tapi saya sudah bilang tadi, saya isyaratkan. Kalau memang kita butuh, tidak bisa kita tunda. Tidak bisa, harus ini harus sambilan, tidak bisa juga dimatikan, tidak bisa juga di ini. Itu namanya hajat. Hajat itu bimanzilati darurah. Hajat itu seperti darurat. Artinya tadinya tidak boleh, diboleh. Seperti itu. Iya, nah, itu nanti dilihat modelnya apakah darurat, hajat. Nah, satu lagi Ustaz. Tadi mungkin tidak disinggung terkait dengan tata cara buang airnya Ustaz. Terutama buang air kecil ini. Apakah boleh berdiri atau memang disunnahkan memang duduk? Baik. Nah, itu baik. Untuk juga bagus diingatkan. Itu juga tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Mungkin belum menganggap bahwa ini adalah hanya duror, hanya inti-inti saja, mutiara saja yang belum sampaikan, sehingga belum tidak sampaikan apakah buang hajat itu berdiri atau tidak, atau duduk. Dalam hal ini Pak ada perselisihan para ulama. Iya, ada mengatakan buang air kecil itu duduk. Ada mengatakan buang air karena Nabi kalau buang air duduk. Ada juga mengatakan tidak, berdiri, buang air itu boleh berdiri. Karena juga Nabi dinukil belum berdiri buang air kecil. Nah, maka para ulama seperti Imam Asy-Syaukani belum merinci, Pak. Lihat landasannya. Kalau landasannya keras, utama duduk.
Karena kalau keras landasannya akan percik balik ke kita, apalagi kalau jauh. Kalau dekat kan biasa. Jadi lihat landasannya. Iya, kalau landasannya lembek, kalau ditembak oleh apalagi kerangka masih kencang, belum melonggar, itu kan jauh tembakannya tajam. Jadi kalau tembakan itu adalah akan menembus itu medannya, tidak akan percik kembali, maka utama berdiri. Yang jelas intinya adalah boleh berdiri, boleh duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Dilihat mana yang utama, perciknya najis. Najis ini percik baliknya gimana? Jadi itu kesimpulan yang paling bagus dari para ulama kita. Boleh berdiri, boleh duduk. Cuman mana yang utama? Lihat najisnya akan percik balik atau tidak. Itu dilihat keutamaannya wallah. Tapi Ustaz, bisa Ustaz. Silakan lanjut. Keluar dari tema ini Ustaz. Ini ada akad Ustaz. Seumpama si A ini punya mobil, dia mau pinjam uang 50 juta ke si B. Cuman karena dia takut riba, dia seolah-olah menjual ke si B dengan harga 50 juta. Nanti kalau jadi akadnya itu, nanti si B jual kembali ke si A, anggaplah 55 juta. Dengan kalau ada uangnya si A ini, dia akan beli kembali itu mobil 55 juta kepada si B. Dengan akad di depan bahwa nanti saya jual kembali sama kau 55 juta. Apa? 55? Iya, jadi ada selisih 5 juta. Karena kalau dia pinjam langsung dan dikembalikan, itu kan pasti riba Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Itulah dibilang riba. Itu namanya bai'ul inah dalam syariat. Jual beli inah. Jual beli inah itu sebenarnya dia tidak mau mobil, dia mau pinjam uang. Cuman halus supaya tidak riba, dia pakailah nama barang. Dia pakaikan nama jual beli mobil. Itu pertama Pak. Jual beli seperti itu, riba. Itulah dibilang jual beli riba. Nama jenisnya jual beli inah. Iya. Dan tanpa tambahan pun tidak boleh Pak. Tidak boleh itu kita akad jual beli. Kamu beli barang ini dari saya nak, tapi saya beli kembali. Tidak boleh itu. Tanpa ditambah pun. Kalau seandainya dia pun bilang, saya beli kepada kamu ini 5, kamu beli kepada saya 50. Tapi nanti kamu jual juga kembali ke saya 50. Kan begitu kepada? Kalau itu saja tidak boleh. Karena akad jual beli itu kan pindah milih. Kalau ini kan seperti tidak pindah milih. Iya kan? Kenapa kita tidak pinjam saja? Kasih pinjamin saja BPKB-nya. Selesaikan masalah. Ya, ini menunjukkan memang dia mau dipinjam uang dan mau kembali lebih. Itu sebenarnya itu Pak. Jadi dia hila namanya Pak. Masuk ke dalam masalah hila, tipu daya. Wah kita mau tipu Allah. Iya, dia tipu daya ini. Kan tidak mau dijual beli mobil. Dia mengakali. Coba dari lanjutan yang tadi terkait jual beli. Bagaimana hukumnya jika ini Ustaz? Yang maklar itu Ustaz. Jadi dia tidak beli dulu barangnya, hanya dia lihat terus dia iklankan Ustaz. Terus dia naikkan harganya. Bagaimana hukumnya itu? Makalah kan tidak apa. Yang harus punya barang itu adalah penjual. Kalau makalah tidak apa-apa. Dia itu cuma diatur, tidak boleh dia bergerak tanpa izin yang punya. Tidak boleh, itu namanya dia mau iklankan barang dia tidak punya. Tidak harus kerjasama. Dia ada orang punya showroom, terus dia mau iklankan mobil orang itu, izin supaya nanti tidak ada perselisihan dalam fee-nya. Nanti dia jual, bisa suruh jual barang ini tidak ada akad tak? Mana fee tidak ada akad. Jadi harus dia boleh saya iklankan. Kecuali dia wakil dari penjual lagi. Kan ada itu Pak, maklar itu kan wakil dari penjual atau wakil dari pembeli. Kan begitu Pak, ada juga wakil dari pembeli. Jadi dia pergi carikan barang untuk si pembeli.
Nah, ini juga dipersyaratkan, tidak boleh dia menentukan harga kecuali dengan izin dari pembeli. Seperti tadi penjual, tidak boleh dia kasih iklan, kasih naik turun harga tanpa kasih tahu dulu. Dan kadang kan Pak ada penjual itu bilang, pokoknya bersih 100. Itu begitu semua itu adalah diatur, itulah butuhnya izin dari pemilik. Aman berarti aman. Maklar kan halal Pak. Iya, boleh orang menjadi maklar. Lagi kita cukup nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi. Karena kayaknya enggak bisa banyak ya karena pertanyaan banyak. Nanti kita bisa sampai asar. Jadi kayaknya bagus. Saya lihat ini 2 kali pertemuan kan. Kayaknya harus dikurangi materi sedikit. Iya. Supaya tidak terlalu ini. Supaya seimbang. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.